Tutorial kali ini saya akan membahas interface USB. Interface USB di sini. Interface USB ada konektor S1401, ada 5 pin. Pada kondisi normal, fungsi dari interface USB di sini saya sudah colok USB, kemudian akan terhubung ke di sini saya gunakan laptop, saya balik. Oke, seperti ini, saya colok. Yes, kita lihat dulu proses. Di sini keluar bar charging dan bar koneksi antara terdeteksinya handheld BlackBerry oleh PC. Seperti itu, kita lihat deteksinya. Ya, di sini terdetek, tinggal kita backup, sinkronisasi juga sudah oke. Terdetek, kalau mau backup kita tinggal backup, cancel. Artinya jalur data RX dan TX atau data plus dan minusnya oke. Kemudian jalur chargernya pun melalui jalur VBus yang masuk ke IC power, di sini kedap-kedip ya. Tuh. Kedap-kedip tanda petirnya jalur VCharge via jalur VBus karena proses penchargingan ini sudah include di dalam IC power U901 atau IC power ya. Seperti itu. Kemudian akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah pin nomor 1. Ini bisa kita ukur di test point 1402 dan di kapasitor 1002 yang menuju ke IC power. Ini bisa diukur di test point 1403. Di sini di test point 1403 dan kapasitor 1002 yang masuk ke IC power. 10 Ctrl F C10002. Oke, masuk ya. Dan di jalur VBus ini oleh kapasitor 1002 akan dibagi menjadi 2 jalur sebagai alternatif. Jika USB 1 pin C10 rusak, mungkin masih bisa menggunakan jalur USB 2 C10. Kita ukur, saya balik. Oke, seperti ini. Saya balik, mudah-mudahan terreading. Yang pertama saya ukur di kabel iot. Bentar ya. Nah, seperti ini, enak. Saya tarik supaya enak. Yang pertama adalah memastikan jalur VBus dari host, laptop, or PC sudah masuk ke IC power, ke IC ini. Saya ukur pertama di test point-nya, ternyata di sini terukur, tidak terukur ya. Tidak terukur, saya cabut lagi. Saya ulangi. Saya ukur, saya periksa dulu jalurnya. Ternyata jalurnya oke, jalur VBus akan saya ukur kembali di test point. Ya, mati. Tidak masuk nih. Why tidak masuk?
Sementara sini sudah masuk, test point tidak masuk. Tangtung saja. Jalur ground oke. Jalur RX TX oke. Jalur red oke. Saya cek lagi. Saya ukur lagi. Nah, oke, terukur 4,9 volt. Oke ya. Dari charger sudah masuk ke test point, artinya jalurnya bagus, dan saya ukur di kapasitor C1002 sama 4,9 volt. Hanya dua test point ini yang bisa kita ukur untuk memastikan jalur fibas sudah masuk ke IC power U1901, sudah oke. Jalurnya sudah oke. Kemudian yang kedua adalah sudah saya pastikan. Yang kedua akan saya cek di sini adalah plus, saya jelaskan cara kerjanya. Jalur data di sini ada dua. Pin 2 adalah RX dan pin 3 adalah TX. Sebagai patokan ini adalah handphone ya. RX berarti receive, berarti jalur data minus tegangan atau data yang datang dari handphone. Kemudian nomor 3, data plus atau TX atau transmit atau out adalah data yang datang yang keluar dari handphone menuju PC or laptop. Kalau RX dari laptop or PC ke handheld, kalau ini dari set DB menuju ke PC. Kemudian jalur RX dan TX ini, jalur data ini pertama akan diamankan ya. Akan ditahan dulu oleh dioda 1401 sebagai security pertama. Jangan-jangan tegangan berlebih atau tegangan tidak stabil. Kemudian sebagai proteksi tambahan di sini ada kapasitor 1413 dan kapasitor 1414. Yang satu untuk RX, yang satu untuk TX. Kemudian akan difilter, akan diperhalus supaya tidak noise oleh filter 1402. Kemudian data ini akan masuk pada jalur high speed USB data minus dan high speed USB data plus yang akan masuk ke IC USB ya. Nih data plus, data minus. Nah di sini datanya terserah oleh si USB ini akan melakukan apa? Apakah akan melakukan koneksi ke micro SD pada jalur SD ini atau ke IC flash pada proses upgrade atau ganti bahasa atau yang lain-lain. Sini seperti ini. Flash data ya. Jadi via ICU 1404 dan si ICU 1404 ini sendiri yang akan mengolah data high speed dan full speed. Kemudian di sini ada jalur full speed USB data plus dan full speed USB data minus ini datang dari CPU ya. Datang dari CPU berfungsi untuk menaikkan kecepatan transfer dari PC ke micro SD or IC flash atau sebaliknya. Jalur full speed ini. Kemudian di sini juga ada USB select. USB select dari IC power di sini di test point 1410 akan terukur 1,8 volt untuk menentukan apakah high speed ataukah full speed.
mode yang akan digunakan pada proses transfernya di sini. Yang akan men-switching dari high speed ke full speed ya adalah IC 1407. Kemudian setelah mengetahui ini, mari kita hubungkan ke permasalahan yang sering terjadi di lapangan. Oke, saya balik. Saya cabut. Oke, saya cabut. Pada kondisi di mana jalur fibas sudah masuk, jalur ground sudah masuk, tetapi jalur RX, tegangan jalur data dari handphone atau dari PC putus seperti ini. Saya colok, tidak ada respon apa-apa. Saya sudah colok PC tapi tidak ada respon apa-apa. Saya cabut lagi, saya colok lagi, tidak ada respon apa-apa. Sementara ini tegangan fibasnya sudah terukur, sudah masuk. Tegangan fibas sudah masuk ke sini. Sini sudah terukur 4,8 ataupun di sini sudah terukur. Jadi tegangan hostnya sudah masuk tapi tidak ada respon apapun. Oke, ada ini aplikasi ya. Tidak ada. Oh, ini nyambung, sorry, ini nyambung. Ini nyambung, saya lepas dulu. Oke. Nyambung. Saya cabut lagi. Saya colok dengan kondisi jalur RX dan TX-nya tidak terpasang atau putus. Oke, respon ini. Respon. Saya cabut lagi. Respon lagi tapi tidak ada bar petir, tanda petir. Tidak ada tanda petirnya ya. Tidak ada tanda petir. Nyambung. Dan sebentar. Dan akan keluar seperti ini informasi yang sering teman-teman dapatkan yang pasti ya. Keterangan the charging source connected your BlackBerry device connect. Jadi tegangan yang tidak sesuai. Saya balik, coba lagi. Ini indikator jamnya keluar tapi tidak terjadi apa-apa. Lantas bagaimana kalau misalkan jalur RX-nya masuk? Jalur RX itu jalur nomor 3. Jalur RX-nya masuk. Saya sambung jalur RX-nya. Jalur nomor 3 ini masuk dari handphone ke PC. Saya colok. Yang terjadi di sini biasanya USB. Nah, seperti ini, USB device not recognized. Device USB tidak dikenali, tidak diketahui. Seperti itu. Ini apabila yang putus adalah jalur transmit. Jalur transmit itu jalur ini. Jadi jalur di si USB data positif ini sudah masuk ke laptop atau PC, tetapi jalur dari PC tidak nyambung atau tidak masuk ke handphone. Yang terjadi adalah seperti itu. Keluar. So, USB device not recognized.
Jadi kalau terjadi permasalahan seperti ini, silahkan lacak jalur TX. Jalur TX ini. 2. Ya, jalur 2 masuk ke dioda, masuk ke kapasitor 1414, masuk ke filter 1402 pin 2, kemudian masuk ke IC antiok USB. Kemudian percobaan ketiga adalah akan saya cabut. Sekarang saya balik. Yang putus adalah jalur data dari handphone ke PC, sedangkan jalur PC ke handphonenya ada. Sebentar ya. Jalur handphone ke PC-nya ada. Ini yang akan terjadi. Oke, biasanya keluar keterangan di Springboard BB-nya. Kita tunggu keterangannya. Oke, Springboard BB keterangan seperti tadi ya. USB. Atau tidak ada keterangan pun, keluar tanda jam, tapi tidak keluar USB not recognized, sementara petir tidak keluar. Ini, saya colok, keluar tanda jam, oke, tidak keluar tanda petir, tidak juga keluar tanda USB not recognized, USB tidak dikenali. Seperti biasanya disertai dengan keterangan di sini jalur pengecasan bermasalah lah, mungkin kalau di Indonesia kan seperti itu. Tangtung ya. Oke, akan seperti itu. Itu bila terjadi bila jalur 2 yang putus. Sekarang akan normal lagi. Oke. Jalur positif. Jalur positif saya colok. Tangtung. Kemudian USB detect, connecting. Ini sudah normal semua. Proses charging pun jalan. Ya, proses charging jalan. Ini sudah terlihat tanda bar petirnya. Oke, isi lawa amat ya. Itu ada tuh lah. Kelihatan enggak? Loh ya, tanda petir oke lah. Tuh, keluar tanda petir. Saya cabut lagi. Nah, lantas kalau saya melakukan percobaan melalui laptop, bagaimana cara kerja melalui travel charger atau charger yang ke AC seperti biasa? Ini saya modif bahwa cara kerja dari travel charger adalah pada pin ini. Pada pin ini, pin 2 dan pin 3 ini akan dikonekkan atau dihubungkan. Sebentar, mana? Jadi pin 2 di sini, kalau yang charger seperti ini, charger seperti ini, pin 2-nya, pin mana? Siram melebar. Ya. Nih, pin 2 dan pin 3 ini di dalam sini sudah dihubungkan dengan entah itu besi, entah apa, yang pasti pin 2 dan pin 3 terhubung. Artinya apa seperti itu? Pin 2 dan pin 3 pada kondisi normal
ketika USB terpasang seperti ini, ketika USB terpasang, kemudian fibas sudah masuk, kita melakukan percobaan, fibas sudah masuk, oke, seperti ini, saya coba lagi, masuk, ini fibas dan, bukan fibas, data plus dan data min putus, ya, keluar jam tapi tidak terjadi apa-apa. Pada posisi seperti ini, fibas sudah masuk ke IC power, ini data plus TX out ini dari sini ke sini 34, kemudian masuk ke sini high speed USB data plus yang datang dari sini, sebentar, dari IC USB ya U1414 ini sudah mengeluarkan tegangan sebesar 3 volt, 3 sekian volt. 3 sekian volt. Bisa diukur di mana? Bisa diukur di kapasitor C1413. Ya. Ini saya sudah putus. Bapak-bapak, saya sudah putus. Ya. Saya sudah putus. Bentar. Saya sudah putus seperti itu. Sekarang saya mau mengukur untuk memastikan di apakah betul bila fibas sudah masuk, ground dan sudah masuk, ini keluar tegangan data high speed USB data plus ini dari IC USB tadi menuju ke laptop. Kita bisa ukur di kapasitor C1413. Ternyata ada di atas. Nah, ternyata di sini C1413 DNT ya. Do not propose atau tidak dipasang, tapi tempat masangnya ada. Jadi sebelah test point 1403 dan dioda 1401. Kita ukur. Saya mau ukur di sini ya, di sini nih, sebentar mana ya, sebelah test point, soalnya di sekitar sini lah, sekitar sini di atas. Saya zoom, saya zoom dulu. Oke, saya ukur di sini. Ini kapasitornya 2 ada. Ini ground, ini tegangan USB data plus atau tegangan erek yang keluar dari IC USB DV. Saya ukur. Melayu. Saya ukur di sini. Step mana ini? Tidak terukur, ternyata tidak terukur. Sebentar.